Ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan. Pelaku, tersangka, diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Sudah melakukan koordinasi juga sebagai fungsi kita di DPR, yaitu pengawasan. Kita tadi hadir di Kejaksaan Agung bersama Kortas dan juga bersama Jampitsus. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka, ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku, tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batubara. Bayangkan soal Krakatau Steel, Asabri. Ini kan sangat sungguh menjijikkan, apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai ini. Saya sepakat dengan pimpinan mengusulkan untuk dibikin panja terkait kasus yang saat ini lagi kita dalami ini. Terima kasih. Breaking news, Febri Adriansyah resmi tersangka. Ya, resmi nih tersangka, tapi perkara dilimpahkan ke Kejagung. Yang bener aja ke Kejagung, mikir kids, mikir sama aja masuk kandang sendiri. Kalau kata gua nih ya, sandiwara apa lagi, ya kan? Ini mah aduh, secara sesama CS ya, lo kalau sama CS lo gimana sih ya, udah cincai lah, bisa cincai nih kasus nih ya. Ini kasus kata gua aduh bisa ringan sih sanksinya ya kan, lebih ringan dari kasusnya Nadiem, nah kasusnya Kerry dan kasus teman-teman yang lain ya kan. Kalau kata gue seharusnya sih KPK ya kan semua bukti udah ada, semua bukti tuh emas, dolar, duit udah ada. Kalau kayak gini mendingan diserahin ke masyarakat aja deh, ya diserahin ke masyarakat aja. Nih pilih nih ya, ini mau masyarakat yang pegang kasusnya, duit yang sitaan itu dibagi-bagi ke masyarakat, apa kita bebas pajak, pilih dah kata gue ya. Songong nih bikin gue naik darah nih kayak begini nih. Pamer uang sitaan hasil korupsi, nggak taunya itu cuma sandiwara Pak Prabowo bersama orang kepercayaannya dari Kejagung. Apa bisa ya uang hasil korupsi lalu sebagian dikorupsi? 500 miliar itu cuma permulaan. Atau itu korupsi baru, misalnya dari korupsi batubara PLN, Asabri, serta Krakatau tahun 2025. Ya sebenarnya kasus yang ditangani Jampitsus Pak Febri dari Kejagung ada banyak. Kalian bisa baca ini. Kok bisa ya Jaksa Agung yang digadang-gadang lebih tegas dari KPK dalam berantas korupsi, malah korupsi. Ini TNI ngapain ke Polda Metro habis ngamanin rumah di Sentul? Mana ada TNI ngamanin rumah biar nggak kemasukan polisi. Sedangkan rakyat kecil aja nggak mungkin ke situ karena mereka juga baru tahu. Tapi aku suka sih kalau saling membuka aib korupsi kayak gini. Kejagung versus KPK, TNI versus Polri, geng Solo versus Okegas. Teman-teman, kita harus ganti strategi. Kayaknya cara melawan pemerintah itu dengan mengadu domba geng Wowo dan Wiwi. Karena dengan begitu mereka akan saling mengkhianati satu sama lain dan membongkar aib korupsi. Sayangnya setelah aku selidiki korupsinya lebih rapi. So kalian follow dulu untuk update-nya. Urip ya so mikir dunia baik, mikir akhirat itu penting karena apa? Besok kita tuh semua ada pertanggungjawabannya ya di dunia di akhirat. Komentarnya sedikit, komentarnya Bu. Sedikit Bu. Gimana kabarnya Bu? Kabarnya gimana Bu? Jalan Kepuh gimana Bu? Jalan Kepuh gelap semua ini Bu, jalannya gelap semua. Bu Eti, selamat jalan Bu Eti. Sehat ya Bu. Jadi ya Bu. Mulyono. Ya ada mau disampaikan ke juga. Oh iya,
pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan. Negara tidak rugi apa-apa, tapi saya menerima janji hadiah uang. Itu saya salah. Oke. Ya, kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan di sisa umur saya masih bisa berbuat baik. Oke. Ya. Oke. 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak? Udah itu aja cukup. Pak, ada setoran ke atas nggak, Pak? Ada setoran nggak sih, Pak? Pak, ada setoran nggak? Untuk kasus BGN itu karena sudah keterlaluan, saudara, keterlaluan itu. Gimana? Mesen ribuan motor, nih, dibayar lebih dulu, harganya 2 kali lipat dari harga aslinya. Pabriknya belum ada. Belum ada, saudara tahu, disiarkan. Barangnya belum ada, gedung pabriknya masih akan dibangun mulai pakai ini. Motornya belum ada, sudah dibayar lunas 2 kali lipat dari harga biasa. Itu baru motor di BGN. Makanya saya bilang, hukum mati aja tuh. Bisa nggak dihukum mati? Saudara, hukuman mati itu ada di undang-undang hukum pidana kita. Korupsi yang dilakukan jika negara dalam keadaan krisis, maka bisa dijatuhi hukuman mati. Menurut KUHP yang sekarang, hukuman mati itu bukan hukuman pokok, tapi hukuman khusus, dengan pertimbangan khusus, dan itu tadi. Tapi kan belum ada. Koruptor kelas kakap yang triliunan itu yang dihukum mati, tidak ada. Kalau narkoba udah banyak yang dihukum mati. Pembunuhan berencana, banyak. Pengkhianatan terhadap negara, banyak. Tapi koruptor belum. Mestinya dalam skala tertentu, kalau sudah nyebut T atau ratusan miliar merugikan negara gitu, di atas 100 miliar. Jangan hukuman maksimalnya, jangan hanya hukuman seumur hidup. Tapi di atas itu dengan pertimbangan khusus, hukuman mati, bisa. Teman-teman, korupsi bukan sekadar mencuri uang negara. Korupsi adalah kejahatan yang merampas hak rakyat. Uang yang seharusnya dipakai membangun sekolah, rumah sakit, jalan, dan membantu masyarakat justru masuk ke kantong segelintir orang. Akibatnya, jutaan rakyat yang menanggung penderitaan. Karena itu, muncul pendapat bahwa hukuman mati layak dipertimbangkan bagi koruptor yang merugikan negara dalam jumlah sangat besar. Pendukung gagasan ini berpendapat bahwa hukuman paling berat dapat memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa negara benar-benar serius memerangi korupsi. Namun, ada juga yang berpendapat solusi utama adalah penegakan hukum yang konsisten, penyitaan seluruh aset hasil korupsi, dan hukuman penjara yang efektif. Apapun pandangan kita, satu hal yang pasti, Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang tegas, adil, dan tanpa pandang bulu. Sebab selama koruptor masih merasa bisa lolos dari hukum, korupsi akan terus menjadi musuh terbesar bangsa ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman mati perlu diterapkan bagi koruptor? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.